kita lanjut ke tema kedua, ini terkait tentang kasus permasalahan yang terjadi dengan Ustadz Sam Syekh Al-Misri yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya. Ini dari kacamata hukum, melihat hal ini seperti apa menurut Kang Doni sendiri? Ya, saya cuma bisa menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau benar-benar terjadi, mestikan namanya ustadz, ulama kan panutan dari para santrinya. Nah, kalau melakukan perbuatan tidak terpuji, ini kan menjadi presiden buruk. Jadi membuat citra pesantren, citra habaib, citra ustadz akan menjadi rusak. Gitu loh. Jangan cuma karena gara-gara satu orang semuanya terkena imbasnya. Kan kasihan juga ya pondok-pondok itu ya kan, para ustadznya, para guru-gurunya, karena pasti berdampak dengan adanya ini. Ya saya sih berharap mudah-mudahan tidak benar. Tapi kalau benar pun ini saya sungguh prihatin karena kita melihat begini ya. Kalau melakukan pencabulan terhadap 7 santri, artinya 7 anak. 7 anak itu kalau dalam pidana pencabulan anak di bawah umur itu ancamannya 9 tahun. Begitu. Pasal 451 ayat 2. Nah, itu jelas itu bunyinya itu. Dengan ancaman 9 tahun apabila seseorang melakukan pencabulan terhadap anak-anak. Begitu. Nah, ini menjadi presiden buruk. Mudah-mudahan bisa diklarifikasi oleh ustadz yang bersangkutan ya. Terus juga mudah-mudahan juga bisa pelapornya, korban-korban bisa melaporkan sesuai dengan kejadiannya gitu. Jadi kalau korban melakukan kena pelecehan seksual kan pasti mengalami, mengetahui, merasakan sendiri kejadiannya di mana, apa dampaknya. Nah, ini kan menjadi trauma bagi si anak, bagi si santri. Nah, ini kan membahayakan buat masa depannya si santri gitu. Nah, ini mudah-mudahan kalau dengan adanya laporan, mudah-mudahan ada titik terang mengungkap sebenar-benarnya apa yang terjadi gitu. Kan tidak hanya saksi korban tetapi juga ada saksi-saksi lainnya. Apalagi yang saya dengar itu ada 7 korban, cukup banyak. Nah, tinggal tempusnya di mana, kapan kejadiannya gitu loh. Nah, para korban ini harus bisa merinci gitu urut-urutan kejadiannya begitu. Bagus-bagus kalau ada saksi lainnya yang mengetahui, itu lebih baik gitu untuk menjerat lebih baik. Walaupun apapun pembelaannya, apapun dalilnya, tetapi kalau ada korbannya, ada saksinya, selesai semua pembelaan terlapornya nanti begitu. Nah, menurut Kang Doni sendiri, hukuman yang pantas dan memberikan efek jera terhadap oknum pelakunya ini sendiri yang seperti apa untuk bisa memberikan efek jera agar ini kedepannya tidak terjadi lagi? Iya, kan sudah dilaporkan, kalau nggak salah sudah dilaporkan ke polisi. Nah, tentunya sesuai dengan pasal KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jelas itu diatur begitu. Ancaman hukumannya 9 tahun, nggak main-main, nggak sebentar itu. Karena juga kalau menurut saya itu terlalu kecil 9 tahun, karena merusak masa depan anak. Bukan lagi masa mentalnya juga terganggu, psikologinya terganggu gitu. Nah, ini nggak mudah untuk bisa pulih, bisa melupakan kejadian, nggak mudah. Makanya ya saya berharap pihak kepolisian ya benar-benar memproses, melakukan melakukan penelitian semaksimal mungkin agar benar-benar juga jangan salah hukum juga. Nah, kalau salah hukum juga kan nggak benar juga gitu. Nah, sebaiknya memang harus teruji lah itu, terbukti ya. Nah, ini tanggapan juga klarifikasi yang dari pihak yang dilakukan oleh Sam di Mesir itu, yang tidak mengakui kalau dia melakukan tindakan pencabulan, terus harus tanyakan langsung kepada pihak Bareskrim dan semua bukti-bukti sudah diserahkan kepada pihak kuasa hukumnya. Apakah itu alibi untuk mencari kebenaran agar tidak disalahkan atau seperti apa melihatnya? Ya boleh saja. Semua yang dilaporkan kan pasti begitu, membela diri gitu loh. Tapi nanti fakta dalam pemeriksaan di kepolisian kan jelas nanti terungkap. Walaupun alat bukti sudah dikasih, tapi kalau terlapornya nggak ada juga percuma gitu. Jadi terlapor harus dipanggil,
dipanggil, balik ke Indonesia, diperiksa sesuai dengan laporan yang ada. Nah, nanti silakan terlapor yang membuktikan, bukan pengacara yang membuktikan. Jadi terlapornya yang membuktikan kalau memang tidak bersalah. Terus kenapa bisa ada korban-korban, 7 korban yang menyatakan terlapor yang melakukan? Kan ini semua nggak mudah. Kalau orang yang nggak ada di belakang layar, cuma di depan kamera, ya bisa membela diri itu hal yang biasa itu. Begitu. Oke Kang, apabila terlapornya itu berada di luar negeri kan saat ini kan, seperti apa nanti pihak kepolisian yang akan bekerjanya gitu? Ya kan bisa dipanggil secara patut. Kalau nggak panggil 1-2 kali tangkap, dijemput, kan gitu gampang itu. Nggak ada sulit-sulitnya juga. Tapi harapan saya juga, mudah-mudahan juga berita itu bukan berita yang benar. Karena ya itu tadi akan merusak citra para ulama dan mencitra juga para pondok-pondok nanti, pondok-pondok lainnya kasihan nanti kalau benar terjadi. Mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan. Itu harapan saya. Nah ini kan yang terjadi kan seharusnya kan ini kan menjadi suri teladan ya seorang ustadz, apalagi juga dia menjadi juri di salah satu TV swasta gitu kan. Tapi dia melakukan hal yang tidak pantas dan tidak punya etika. Nah ini kenapa dia melakukan itu? Apakah karena santri lemah sehingga akhirnya melakukan itu, atau ada iming-iming mungkin sehingga melakukan tindakan pencabulan terhadap santrinya itu sendiri kan? Iya, itu kan banyak modus, banyak caranya itu kan. Tapi itu perilaku orang kan berbeda-beda. Nah, kalau dia memang suka begitu, ya pasti ada iming-iming. Nah itu. Gitu. Kalau nggak ada iming-iming, nggak mungkin anak, sini, datang, saya mau apa, kan nggak mungkin. Kamu begini ya, manis pasti bicaranya. Pasti ada iming-iming. Kalau memang kejadiannya benar, gitu. Kita harus bisa buktikan dulu, betul nggak kejadian itu, gitu. Dilakukan oleh terlapor. Itu aja sih sebenarnya. Bisa dibilang ini miris juga nggak apa yang dilakukan oleh Sam itu sendiri, dan apalagi ini kan dilakukan terhadap santrinya. Ya itu, kalau memang benar terjadi, ya saya prihatin. Ini merupakan menjadi presiden buruk buat santri-santri kita ini. Akhirnya kan orang pada ketakutan, apa iya nanti semua santri apa begitu semua kan gitu. Ini kan menjadi dampak yang negatif buat pesantren nantinya gitu. Berarti kalau kayak gitu, ini kan dampaknya akan besar nih pada pesantren ketika itu pikiran orang pikir, wah ntar jangan ada tindakan pencabulan dilakukan oleh pihak pimpinan santri itu sendiri. Nah, ada ini nggak filter agar orang menitipkan anaknya ke pesantren dan tidak salah, agar tidak kejadian ini tidak terjadi di pesantren itu sendiri, dan supaya tidak terjadi terulang lagi buat ya sebenarnya kan tinggal dari mentalnya para ponpes, pengasuh ponpes itu mental ya. Ya kan, kalau mentalnya memang benar, baik, ya tentunya berjalan seperti apa adanya lah, normal tanpa ada cacat sedikit pun. Kalau soal gembleng-menggembleng kan biasa di santri. Bangun pagi, sebelum subuh juga udah bangun. Itu kan biasa kalau di santri gitu ya. Nah, terus tapi kalau ada pelakuan pelecehan seksual, nah itu yang tidak biasa. Nah, ini yang membahayakan. Nah, jadi ya sesama santri ya saling itulah bergandengan tangan lah, ibaratnya saling nitip-nitip supaya kalau ada apa-apa cepat bertindak gitu. Nah, gitu. Dan itu juga akan merusak nama baik agama Islam juga? Ya sangat pasti, pastilah itu dapat merusak kemana-mana semuanya, gitu. Tadi termasuk agamanya, termasuk pondok pesantrennya, termasuk tidak terjadi terulang lagi buat ya sebenarnya kan tinggal dari mentalnya para ponpes, pengasuh ponpes itu mental ya. Ya kan, kalau mentalnya memang benar, baik, ya tentunya berjalan seperti apa adanya lah, normal tanpa ada cacat sedikit pun. Kalau soal gembleng-menggembleng kan biasa di santri. Bangun pagi, sebelum subuh juga udah bangun. Itu kan biasa kalau di santri gitu ya. Nah, terus tapi kalau ada pelakuan pelecehan seksual, nah itu yang tidak biasa. Nah, ini yang membahayakan. Nah, jadi ya sesama santri ya saling itulah bergandengan tangan lah, ibaratnya saling nitip-nitip supaya kalau ada apa-apa cepat bertindak gitu. Nah, gitu. Dan itu juga akan merusak nama baik agama Islam juga? Ya sangat pasti, pastilah itu dapat merusak kemana-mana semuanya, gitu. Tadi termasuk agamanya, termasuk pondok pesantrennya, termasuk ulamanya, termasuk guru-gurunya, termasuk ustadz-ustadznya, kan gitu.
Dan bahkan nanti akhirnya ini maaf ini bisa nanti wah hati-hati lu alumni pesantren ya. Nanti jangan-jangan pernah lakukan begitu. Ini kan menjadi presiden buruk. Mudah-mudahan makanya harapan saya itu mudah-mudahan semuanya itu nggak benar. Gitu. Ini menarik juga tentang rumor yang beredar kalau pelaku melakukan itu mengiming-imingi santrinya itu untuk diajak umroh sehingga akhirnya melakukan tindakan pencabulan itu. Apakah hal yang seperti itu apa tidak pantas atau seperti apa? Ya nggak benar juga, gitu kan. Yang namanya pelecehan nggak ada pembenarannya lah. Apapun dalilnya menurut saya sekarang ini namanya pelecehan itu nggak ada pembenarannya. Tetap salah kalau menurut saya itu, gitu. Karena itu kan contoh yang nggak baik, gitu. Terakhir mungkin apa pesan moral terkait kasus Ya yang seperti ini, tentunya apa yang bisa berjalanlah seperti apa adanya, seperti biasanya, ya kan. Kurikulum di pesantren bagaimana, ya ikuti aja itu kurikulumnya, ikut kesehariannya, ya normatif semuanya berjalan normal-normal saja. Jadi para orang tua yang mau masukkan anaknya ke pesantren nggak perlu takut sebenarnya, itu kan hanya segelintir aja, hanya ada coretan dikit aja. Sebenarnya secara keseluruhan kita ini banyak alumni pesantren, bahkan kalau mau bilang ya para pemimpin kita banyak kan alumni pesantren gitu. Nah jadi pesantren ini menyukarkan sekolah unggulan sebenarnya, begitu. Cuma kan ada yang masih konvensional, ada yang udah modern gitu ya. Nah jadi nggak usah khawatir lah sebenarnya, ini hanya oknum aja ini. Gitu. Untuk pesan pelaku dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau dia bersalah, apa yang harus dilakukan? Iya. Untuk terlapor, untuk pembuktian dia nggak bersalah, datanglah kepada penyidik, mengklarifikasi, membuktikan kalau dia memang tidak melakukan itu. Itu aja cukup buat terlapornya, begitu. Satu lagi tentang dugaan sampai melakukan meneror Oki Sarna Dewi, apa tanggapan Kang Doni yang meneror? Ya itu juga nggak benar ya. Kalau memang dikritik, diceramah orang, kalau memang nggak benar kan ada koridor hukum. Kalau nggak ya pakai musyawarah kan gitu. Tabayun lah ibaratnya ya, kan kalau di Islam ada tabayun ya Pak gimana ya? Tabayun. Nah, supaya pakai cara-cara itulah, nggak usah main hajar-hajar orang begitu. Kalau memang nggak bersalah, tapi ini kan bisa sampai seperti itu, meneror apa itu kan nggak benar itu menurut saya itu, begitu.